Halo sahabat semua, di video kali ini kita akan masuk ke dalam sebuah kisah yang terasa begitu nyata. Sebuah cerita tentang ribuan rakyat di Pati, yang pada tanggal 19 September tahun 2025, turun ke jalan menyuarakan keluh kesah mereka. Ada rasa pasrah, ada harapan, dan ada doa yang terus menggema, menanti datangnya sosok yang dipercaya mampu membela. Jadi jangan lupa, tinggalkan komentar Anda di bawah. Tekan tombol like bila Anda senang dengan kisah ini, dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Di sebuah kota kecil bernama Pati, langit pagi tanggal 19 September tahun 2025 tampak mendung. Jalanan yang biasanya ramai dengan pedagang dan pekerja, hari itu terasa berbeda. Sejak subuh, kabar tentang rencana aksi demo sudah menyebar dari mulut ke mulut. Warga yang biasanya sibuk dengan urusan dapur, sawah, dan pasar, kali ini memilih menunda aktivitas mereka. Ada rasa ingin tahu, ada juga rasa cemas yang menyelimuti. Perlahan namun pasti, massa mulai berkumpul di alun-alun. Mereka datang dari berbagai desa dan kecamatan. Ada yang berjalan kaki, ada pula yang naik motor berboncengan. Suara bisik-bisik terdengar di antara kerumunan, membicarakan keluhan hidup yang semakin berat. Harga kebutuhan pokok naik, sementara pekerjaan semakin sulit. Wajah-wajah lelah tampak jelas. Namun di balik itu ada nyala semangat untuk bersuara. Seorang bapak paruh-baya tampak menggenggam spanduk sederhana dari kain bekas. Tulisan tangan dengan cat semprot berwarna merah menyuarakan tuntutan tentang keadilan. Di sampingnya, seorang ibu membawa anak kecil, seolah ingin menunjukkan bahwa keresahan ini bukan hanya milik orang dewasa, tetapi juga menyentuh masa depan anak-anak mereka. Suasana kian padat ketika jam menunjukkan pukul 10 pagi. Derap langkah massa terdengar bergema di sepanjang jalan utama kota. Slogan Daniel Yel mulai diteriakkan dengan lantang. Suara mereka menyatu, membentuk gelombang besar yang menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Bendera-bendera kecil dikibarkan, menambah warna di tengah suasana kelabu. Namun, di balik semangat itu, terbersit rasa pasrah. Sebagian warga tampak ragu. Mereka khawatir bahwa suara mereka akan kembali diabaikan. Beberapa orang berbisik lirih, bertanya-tanya adakah sosok yang benar-benar bisa membela mereka. Nama KDM mulai terdengar dari mulut ke mulut. Disebut dengan penuh harap seolah menjadi cahaya di ujung lorong gelap. Di sisi lain, aparat keamanan sudah berjaga. Barikade dipasang. Garis polisi membentang di beberapa sudut kota. Meski begitu, suasana masih terkendali. Warga memilih duduk berkelompok sambil mendengarkan orasi dari perwakilan mereka. Kata-kata itu membakar semangat sekaligus menyalakan rasa penasaran. Apakah hari itu akan menjadi titik balik atau justru sekadar letupan kecil yang meredup begitu saja? Di antara ribuan orang yang berkumpul, ada rasa yang sulit dijelaskan. Seperti riak air yang sebentar lagi berubah menjadi ombak besar. Semua menunggu. Semua menatap ke arah yang sama. Dan di dalam hati masing-masing, tersimpan doa lirih. Doa agar Allah menghadirkan jalan keluar melalui seseorang yang bisa mereka percayai. Siang hari semakin terik. Matahari menggantung di atas kepala, membuat keringat mengalir deras di wajah para demonstran. Meski begitu, mereka tidak beranjak. Justru semangat rasa semakin menguat ketika seorang pemuda dengan pengeras suara naik ke atas mobil bak terbuka. Ia berdiri tegap, matanya menatap lurus ke arah massa yang memenuhi alun-alun. Suara pemuda itu menggema, menyampaikan keluhan yang sudah lama terpendam. Ia berbicara tentang harga beras yang melambung, tentang para petani yang kesulitan menjual hasil panen, tentang orang tua yang harus berhutang demi menyekolahkan anaknya. Kata-katanya sederhana, namun mampu menyalakan bara di dalam hati setiap orang yang mendengarkan. Massa mulai bersorak, mengangkat tangan ke udara, menirukan kalimat-kalimat orasi yang dilontarkan. Terasa seperti satu tubuh yang bergerak bersama, satu suara yang bersatu melawan rasa ketidakadilan. Beberapa orang bahkan meneteskan air mata, bukan karena lemah, melainkan karena merasa ada yang akhirnya berani bersuara lantang mewakili penderitaan mereka. Namun tidak semua wajah memancarkan semangat. Di barisan belakang, beberapa warga tampak ragu. Mereka masih mengingat peristiwa masa lalu,
Ketika aksi serupa berakhir tanpa hasil, wajah mereka menyimpan tanda tanya besar. Apakah kali ini akan berbeda? Rasa pasrah semakin terasa, seperti kabut yang menyelimuti keramaian. Di sela orasi, terdengar bisikan dari kelompok kecil. Mereka menyebut nama KDM, tokoh yang selama ini dianggap dekat dengan rakyat kecil. Sebagian berharap, sebagian lagi hanya bisa menunggu dengan cemas. Bisikan itu perlahan menjadi gumaman yang semakin keras, hingga akhirnya terdengar jelas di antara teriakan massa. Kadem, Kadem, Kadem. Polisi yang berjaga mulai terlihat resah. Mereka saling berkomunikasi lewat isyarat tangan. Jalan utama sudah penuh sesak, dan massa terus bertambah. Situasi yang awalnya tenang kini terasa tegang. Meskipun belum ada keributan, hawa panas dari kerumunan dan orasi yang semakin keras membuat semua orang merasa berada di ambang sesuatu yang besar. Di bawah bayangan pohon tua di tepi alun-alun, seorang anak kecil bertanya kepada ibunya dengan polos, apakah benar akan ada seseorang yang datang menolong mereka? Sang ibu hanya tersenyum tipis, meski dalam hatinya ia juga bertanya-tanya. Semua orang menunggu. Semua orang menaruh harapan. Dan langit mendung seolah ikut menyaksikan detik-detik yang semakin menegangkan. Sore hari mulai merayap. Matahari yang sejak tadi menyengat perlahan meredup, meninggalkan warna oranye di langit pati. Namun semangat massa tidak surut. Mereka masih bertahan di alun-alun, duduk berkelompok sambil meneriakkan yel-yel dengan suara serak. Beberapa bahkan menyalakan obor kecil dari bambu dan kain, menambah suasana semakin dramatis. Di antara kerumunan, terdengar kabar simpang siur. Ada yang mengatakan KDM sedang dalam perjalanan menuju Pati. Ada pula yang meragukan, menganggap itu hanya isu untuk menenangkan massa. Meski belum jelas, berita itu cepat menyebar, seperti percikan api yang menyulut bara di hati orang-orang yang sudah lama menunggu. Suara bisikan semakin kencang. Kadem, Kadem, Kadem. Nama itu seperti mantra yang membuat ribuan pasang mata menatap ke arah jalan utama. Setiap kali terdengar suara motor lewat, massa langsung menoleh, berharap yang mereka nantikan muncul. Tetapi yang datang hanya lalu lintas biasa. Tidak ada tanda-tanda kedatangan tokoh yang mereka tunggu. Rasa penasaran semakin menekan. Seorang lelaki tua dengan suara bergetar bercerita kepada anak-anak muda di sekitarnya. Ia mengenang masa lalu ketika KDM pernah turun langsung membantu warga desa saat banjir besar. Cerita itu membuat sebagian massa yakin bahwa harapan mereka kali ini tidak sia-sia. Namun tetap saja, keraguan masih menggantung di udara. Polisi mulai memperketat barisan. Lampu kendaraan patroli dinyalakan, berkelip-kelip menembus senja. Beberapa aparat terlihat berbicara serius dengan wajah tegang. Mereka paham bahwa situasi ini bisa berubah dalam sekejap. Tergantung siapa yang akan muncul di hadapan ribuan orang yang sedang menunggu dengan gelisah. Angin sore bertiup membawa debu jalanan. Spanduk-spanduk lusuh bergoyang, seolah ikut berteriak bersama massa. Anak-anak muda yang kelelahan beristirahat sejenak, tapi mata mereka tetap awas, tidak ingin melewatkan momen apapun. Mereka yakin, malam ini bisa jadi malam yang menentukan. Di tengah keramaian itu, suara seorang perempuan tua terdengar lirih, namun menusuk hati. Ia berkata bahwa rakyat sudah tidak punya pegangan lagi selain harapan pada Allah dan pada seseorang yang bisa membela mereka. Kata-kata itu membuat suasana hening sesaat, sebelum akhirnya teriakan kembali bergema, menuntut hadirnya sosok yang dinanti. Langit Pati semakin gelap. Lampu jalan menyala satu persatu, menerangi ribuan wajah yang masih bertahan di alun-alun. Mereka telah menunggu berjam-jam, namun tidak ada tanda-tanda kepastian. Suasana yang tadinya penuh teriakan kini berubah menjadi keheningan yang mencekam. Hanya suara gemuruh massa yang sesekali bergema, bercampur dengan bunyi sirine patroli yang berputar mengelilingi kota. Tiba-tiba terdengar suara deru kendaraan dari kejauhan. Massa sontak berdiri, mata mereka menatap ke arah jalan raya. Sorot lampu mobil terlihat mendekat, menembus debu malam. Detik itu, jantung setiap orang berdegup kencang. Apakah ini saatnya KDM benar-benar datang? Atau hanya rombongan aparat tambahan yang dikirim untuk membubarkan mereka? Ketika kendaraan itu semakin dekat,
Massa mulai meneriakkan nama KDM dengan suara lantang. Teriakan itu menggema hingga membuat getaran di udara. Namun begitu mobil berhenti, yang keluar hanyalah barisan aparat tambahan dengan wajah serius. Seketika harapan yang sempat membuncah kembali runtuh, meninggalkan rasa kecewa yang menusuk hati. Di barisan depan, seorang pemuda jatuh berlutut sambil menutup wajahnya. Ia merasa perjuangan hari itu akan sia-sia. Namun dari kerumunan terdengar lagi suara-suara kecil menyebut nama KDM. Kali ini dengan nada doa, bukan sekadar teriakan. Seakan mereka tidak ingin menyerah. Meski kenyataan tidak sesuai harapan. Polisi mulai mengumumkan lewat pengeras suara bahwa massa diminta membubarkan diri. Sebagian warga mulai mundur perlahan. Tapi sebagian lain tetap bertahan dengan wajah keras. Mereka masih menoleh ke arah jalan, berharap keajaiban terakhir muncul sebelum malam benar-benar berakhir. Langit mendung menggantung pekat, seolah ikut menyaksikan rasa pasrah dan kecewa yang bercampur dengan sisa-sisa semangat. Beberapa warga menundukkan kepala, berbisik lirih menyebut nama Allah, memohon agar keluh kesah mereka tidak hilang sia-sia. Meski sosok yang mereka nantikan tak kunjung datang, doa-doa itu terus melayang, menembus dinginnya malam. Dan di tengah bayangan lampu jalan serta debu yang berterbangan, wajah-wajah rakyat Pati menatap kosong ke depan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Namun satu hal yang pasti, api kecil telah menyala di hati mereka. Api yang akan terus berkobar, menunggu waktu untuk meledak menjadi gelombang yang lebih besar. Cerita ini adalah fiktif, disusun dengan gaya seolah nyata agar kita bisa mengambil hikmah darinya. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika cerita ini bermanfaat dan membuat Anda terhanyut, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya.